Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya di Sambilan Garden. Video kali ini kita akan belajar stek bougainville untuk jenis bunganya ini ya. Ini bougainville lokal. Bunganya seperti ini kawan-kawan. Nah, menurut saya, pengalaman saya, jenis ini adalah jenis yang paling mudah untuk dikembangbiakkan atau di stek. Akan tetapi kita harus memilih dulu batang yang layak tumbuh ya, atau yang lebih cepat tumbuh. Nah, jadi kawan-kawan bisa lihat di sini, saya akan sedikit menjelaskan. Nah, batang yang masih kulitnya agak berwarna hijau, nah ini menandakan dia lebih muda ya, jadi kulitnya ini masih ada warna-warna hijau ya. Nah, yang cepat tumbuh tunas kalau apabila di stek adalah batang yang sudah agak gelap ya, atau kecoklatan. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang ingin belajar stek bougainville, khususnya yang warna ini ya, yang batang warna ini, bunganya seperti ini, yang ID lokal ini biasanya dalam waktu 9 hari biasanya sudah bertunas. Kalau batangnya ini yang sudah coklat. Nah, kalau yang seperti ini, apakah bisa tumbuh? Bisa kawan-kawan, tapi dia memerlukan waktu dan perlakuan yang khusus. Jadi harus disungkup, tidak boleh terlalu basah tanahnya, karena ini batangnya, kulit atau kambiumnya ini mudah busuk. Nah, kalau yang ini kalau saya menanam tidak perlu disungkup ya kawan-kawan. Jadi tinggal potong, dibersihin. Bahkan saya tidak menggunakan perangsang akar, baik yang bawang merah maupun perangsang akar yang dibeli ya. Nah, jadi tinggal dipotong, langsung dirapiin di bagian bawahnya dan kita tanam. Oke, saya akan ambil dulu batangnya. Nanti kita akan praktekkan cara menanamnya. Nah, seperti ini kawan-kawan, batangnya kita ambil ya. Nah, ini kan kita akan potong-potong. Oke. Nah, ini kita potong-potong dulu. Boleh. Kita hilangkan durinya biar tidak mengenai tangan atau badan ya. Nah, seperti ini. Kurang lebih kita ambil inilah, sekitar 15-20 cm. Jadi ini kita potong. Nah,
seperti ini. Ini bagian bawahnya ini kan bekas potongan. Bekas potongan ini kita harus rapikan dahulu. Jadi kuncinya untuk bougainville lokal ini, yang penting di sininya kulitnya ini tidak rusak, biasanya dia bisa tumbuh. Jadi kita rapikan dulu seperti ini. Nah, sudah rapi seperti ini tinggal ditancap aja nih teman-teman. Oke, saya akan buat dulu beberapa untuk kita praktekkan untuk di stek. Nah, ini kawan-kawan sudah saya buat seperti ini ya, beberapa contoh. Nah, ini batang yang sudah tua. Nah, ini saya akan tanam. Nah, ini sudah ada polybag yang berisi tanah. Ini medianya adalah tanah berpasir dan dicampur sekam ya. Ini sudah lama. Nah, kita tinggal, ini saya tidak menggunakan perangsang akar. Ini tinggal saya tancapkan saja ya kawan-kawan. Jadi ini posisinya agak basah, medianya sudah kita siram, tinggal ditancap seperti ini. Jadi untuk bougainville lokal ini perlakuannya cukup mudah ya. Yang penting medianya ini tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi di 2 minggu pertama media ini harus diperhatikan. Jadi tinggal dicolok-colok gini aja ya kawan-kawan. Nah, media tanam juga sangat menentukan ya kawan-kawan ya. Karena saya menggunakan media tanah berpasir, jadi ini poros air, jadi cepat kering kalau tidak ada hujan ya. Apalagi di sini mataharinya cukup terik ya kalau siang hari, jadi medianya mudah kering. Karena ini tidak saya sungkup kawan-kawan untuk jenis bougainville ini. Hanya posisinya ini saya letakkan di tempat yang teduh, jadi ini di bawah paranet. Jadi kawan-kawan bisa lihat, ini ada paranet. Saya menggunakan paranet 85%. Nah, seperti ini. Atau juga kawan-kawan tidak menggunakan paranet, letakkan di tempat yang teduh ya. Tapi bukan di tempat yang gelap, teduh, jadi masih ada cahaya matahari yang masuk. Nah, jadi seperti ini. Tolong diingat bahwa kelembaban medianya harus dijaga sampai dia tumbuh tunas. Nah, hal ini tidak akan berhasil apabila medianya kelembaban medianya tidak terjaga kawan-kawan. Itu pengalaman saya. Jadi tapi kalau kawan-kawan mau lebih mudahnya, jadi disiram terus disungkup, boleh. Kawan-kawan bisa melihat video-video saya yang lainnya. Tapi untuk jenis ID ini sekali lagi saya tidak menyungkup, jadi cukup ditanam seperti ini aja sudah bisa tumbuh ya. Nah, kita akan lihat yang sudah berumur 14 hari. Nah, ini kawan-kawan sudah lebih dari 14 hari ya. Yang ini sudah lebih dari 2 minggu. Sudah seperti ini tunasnya. Nah, ini kalau yang agak tua batangnya dia lebih rimbun kawan-kawan. Kalau batang yang ini agak
batang-batang muda. Nah ini contohnya batang yang muda, walaupun sudah lebih dari 2 minggu, tunasnya tidak terlalu bagus ya pertumbuhannya. Ntar saya dekatin dulu. Nah seperti ini kawan-kawan, ini batang tua. Ini jenis batang yang tua ya. Nah ini batang yang masih agak hijau waktu saya tanam. Nah kalau yang ini jenis Hawaii merah panta. Ini baru 1 minggu sudah mulai ada tunas kawan-kawan. Nih untuk jenis Hawaii ini juga saya tidak sungkup, dia juga sudah tumbuh tunas seperti itu ya kawan-kawan. Nah ini kalau contohnya ya, dia layu karena medianya sempat kering nih kawan-kawan. Nah ini juga yang batang muda nih. Nah itu perbedaannya, dia bisa tumbuh hanya membutuhkan waktu yang agak lama dibandingkan dengan batang yang sudah tua atau berwarna kecoklat-coklatan. Nah seperti itu kawan-kawan, video kali ini praktek atau kita belajar stek bougainville dengan cara sederhana, tidak perlu disungkup. Nah kawan-kawan bisa lihat juga video cara sederhana stek bougainville di video saya yang sebelumnya. Hanya di situ saya langsung tancap di tanah kawan-kawan. Kalau ini saya tancapnya langsung di polybag. Kalau yang sebelumnya langsung di tanah, cuman yang di tanah itu harus kita pindah tanam lagi. Kalau ini sudah langsung jadi kawan-kawan. Oke, saya kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.